Kita lagi di Monas. Jadi saja mau ke Monas juga. Assalamualaikum teman-teman Radia. Hari ini, Radia dan Sadia jalan-jalan ke Museum Sejarah Nasional di Monas. Hari ini di Museum Sejarah Nasional ada pameran hologram. Hai teman-teman, hari ini aku dan Dede Satya lagi di Monas. Aku lagi di Museum Sejarah Nasional. Yuk kita lihat-lihat. Hologram itu adalah teknologi fotografi yang merekam cahaya yang tersebar dari suatu objek dan kemudian menyajikannya dalam bentuk 3 dimensi. Para penonton agar dapat melakukan handphone yang tidak berbicara selama tayangan depan yang akan kita saksikan bersama saat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hologramnya menceritakan tentang perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Cuman sayang sekali, hologram yang dipamerkan kurang tampak bentuk 3 dimensinya. Jadinya terlihat kurang hologram. Jadi mirip nonton film dokumenter. Bangsa. Program pengembangan kamu adalah musik dan investasi asing di Indonesia. Di Museum Sejarah Nasional, kita bisa melihat diorama perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari masa Indonesia purba, di zaman Megalitikum, 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Lalu masuk zaman kerajaan, seperti Kerajaan Sriwijaya. Bangunan-bangunan kuno mulai dibangun, seperti Bendungan Waringin Sabta, Candi Borobudur, Candi Jawi. Kerajaan maritim Nusantara bermunculan seperti Majapahit. Agama Islam mulai datang di Nusantara. Banyak pesantren berdiri. Lalu tibalah Portugis dan VOC di Nusantara. Diiringi banyak perang di laut, seperti di Bugis, Makassar dan Sunda Kelapa. Perlawanan melawan VOC dan Belanda terjadi di mana-mana, seperti Patimura di Maluku, Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Antasari di Banjar, Tengku Umar di Aceh, Sisingamangaraja di Sumatera Utara, juga pertempuran Jagaraga Bali. Banyak perang menyebabkan keuangan Hindia Belanda memburuk. Akhirnya diberlakukan tanam paksa. Berbagai kesadaran bernegara berbasis pendidikan mulai tumbuh, seperti Perserikatan Kaum Kristen, Sekolah Kartini, Budi Utomo, Taman Siswa, Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia, dan STOVIA. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda.
Banyaknya gerakan perlawanan membuat banyak pejuang yang ditangkap Belanda dan dibuang ke tempat lain. Salah satunya ke Digul. Tiba masanya penjajahan Jepang dengan Romusanya. Pembela tanah air atau PETA dibentuk dan berjuang melawan Jepang. Hingga akhirnya Indonesia merdeka, lalu membentuk UUD 1945 dan membentuk ABRI. Setelah merdeka, Indonesia masih berperang mempertahankan Indonesia. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan Belanda. Hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah itu masih banyak pemberontakan terjadi, seperti G30 SPKI. Indonesia mengisi kemerdekaan dengan pemilu. Indonesia berhasil membebaskan Irian Jaya atau Papua. Lalu Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Hingga Indonesia bisa membuat pesawat sendiri. Sebagai warga dunia, Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB, serta mengadakan konferensi Asia Afrika dan KTT non-blok. Teman-teman Radia, yuk kita belajar sejarah Indonesia di Museum Sejarah Nasional.